Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin bahas soal akademisnya Oli, hasil eksperimen Oli. Jadi ada bro yang ngomong bahwa penulis dalam tanda kutip berasumsi bahwa kalau motor pernah pakai oli bawaan itu sudah jadi cacat. Jadi penulis ngomong motor yang sudah pernah pakai oli bawaan itu bakal cacat, ya. Penulis mengeluarkan pernyataan itu. Nah, ada yang si bro ini ngomong bahwa ya yang penulis lakukan itu salah, ya. Salah. Kenapa salah? Karena tidak melalui penelitian. Kalau ada dugaan adanya penurunan kualitas seperti itu, maka harus dilakukan penelitian secara akademis oleh akademis. Nah, bro ini sepertinya berpendapat bahwa apapun yang penulis lakukan itu tidak bisa dijadikan bukti. Apapun yang penulis omongkan, walau itu pengalaman penulis sendiri, itu nggak layak jadi dasar data gitu. Apa yang penulis alami bukanlah sebuah data. Pikiran bro itu begitu. Terus soal testimoni orang lain itu bukan data. Waduh, penulis kayak gini nih bingung ya. Emang apa sih data itu? Kok seakan-akan sebuah peristiwa yang menunjukkan sebuah fakta itu bukan data. Bukan data karena yang melakukan bukan orang akademis. Bukan data karena yang melakukan bukan seorang profesor, bukan seorang insinyur. Ya sayang mentalitas orang-orang sekarang ini seperti itu. Orang-orang selalu berpikir bahwa kalau yang akademis itu harus pakai sesuatu yang ilmiah gitu. Uji oli baru ilmiah, ya, dalam tanda kutip, menurut mereka soalnya. Jadi uji oli baru ilmiah kalau bayar, kalau dikirim ke lab. Kata-kata lab itu dianggap sebuah syarat bahwa sebuah penelitian itu akademis. Jadi nggak peduli hasilnya bagaimana, kalau itu dari lab maka itu dianggap akademis. Padahal yang namanya ilmiah itu bukan karena penelitiannya dilakukan di lab. Karena walau penelitian dilakukan di lab, bisa aja nggak ilmiah. Contohnya nggak ilmiah gimana? Ya ketika kualitas oli itu dinilai dengan kandungannya, dengan unsur-unsur yang ada di dalamnya. Oli yang ada deterjennya, wah bagus, ini bagus olinya, ini ada deterjennya ini.
Oh bagus, ini ada molinya, ada fosfornya, ada sulfurnya. Oh oli ini viscosity indexnya sangat tinggi, bagus. Padahal kualitas oli itu ditentukan oleh banyak hal. Jadi kayak uji HPI itu, apa ada uji unsur materialnya? Nggak ada. Uji HPI itu nggak ada uji unsur materialnya. Jadi uji-uji yang dilakukan di grup oli besar yang nyuruh ini loh, kirim uji lab untuk tahu kandungan partikelnya, nggak ada itu. Nggak ada uji seperti itu di API.org itu. Sertifikasi API nggak ada uji seperti itu. Jadi kalau uji itu dianggap ilmiah, ya salah. Alat uji lab itu baru ilmiah bila memenuhi syarat tertentu, yaitu apa? Bisa memberikan kesimpulan yang konsisten. Ya, penulis nggak nyari dari sebelah kanan karena hafal ya, ada truk kayak gitu mau nyebrang jalan biasanya. Jadi bro yang lewat sini ada truk JNT, ada di sebelah kiri jalan, lampunya rating kanan, itu mau belok kanan ya. Ilmiah untuk uji lab itu ada syaratnya. Apa syaratnya? Syaratnya adalah hasilnya bisa konsisten. Kalau diuji beberapa kali hasilnya tetap sama, replicable, konsisten, embuh pemaleh itu prinsip ilmiah ya. Oh ya, Tungaran ya, bisa 110. Mengapa bisa 110? Rupanya karena penulis pasang pro kapasitornya yang kemarin itu kebalik ya. Jadi ya rupanya hari-hari sebelumnya itu nggak pas semua. Pantes performanya agak maksimal ya. Sekarang enteng nyampe 110, padahal biasanya kalau pagi-pagi begini paling 106. Kemarin juga siang-siang 105. Ini dalam kondisi bensin yang kacau, yang buruk. Bensinnya pakai bensin yang bikin Next 2-nya berebet ya. Oh ya, yang benar uji lab itu ya, ya minimum kayak uji API gitu. Semua prosedur ujinya ada ASTM, ada sequence 3, 4, 5, 7, 8 wis mbola wis sequence piro wae. 12, 14 ya, pokoknya uji-uji ASTM juga yang apa? Tin film oksigen update apa sembola wis. Pokoknya macam-macam yang dilakukan uji API itu. Terus bagaimana dengan testimoni? Kalau soal data sendiri ya, testimoni dulu apa data dulu? Testimoni dulu lah. Ilmiah itu yang penting fakta. Nggak peduli fakta itu dicapai melalui uji lab atau orang. Yang penting ujinya memenuhi kaidah ilmiah. Prosesnya jelas, urutan metodenya jelas, terus hasilnya konsisten, bisa diulang sama orang lain, bisa diambil kesimpulan. Oli jelek ya,
itu ya hasilnya ke orang lain juga sama. Oli jelek itu dari generalnya gimana sih? Kalau dari pemakaian penulis sih ya, dari membandingkan suara asak-asaknya. Jadi seberapa cepat oli itu bikin mesinnya asak-asak. Kenapa asak-asak jadi prioritas penting untuk penilaian oli? Mengapa penulis pilih itu, pilih asak-asak? Karena asak-asak itu adalah ciri gesekan antara piston dan silinder, atau ring piston dan silinder. Salah satu fungsi oli adalah membuat antara piston dan silinder ini licin. Karena piston dan silinder itu katanya mempunyai peran 50% dalam hambatan mesin secara keseluruhan. Pelumasan piston dan silinder itu faktor penting. Karena ya banyak masalah juga yang timbul karena itu. Kalau pelumasannya kurang. Nah, penulis menilai asak-asak ya karena asak-asak itu merupakan tanda bahwa pelumasan antara piston dan silinder itu kurang. Nah, ilmiah enggak? Ya ilmiah dong. Karena apa? Kalau penulis pakai oli jelek, ya hasilnya ya jelek. Suara asak-asak cepat terjadi. Motor dipakai sehari, jadi habis ganti oli, pagi berangkat kantor, sore pulang. Nah, kalau suara asak-asak, jadi muncul suara asak-asak, padahal waktu berangkat tadi tidak, itu sudah jelas olinya jelek. Mau dipakai beberapa kali pun tetap begitu hasilnya. Awalnya halus, berikutnya kasar. Ya memang mesin penulis ini fuel dilution parah. Tapi kan ya itu merupakan salah satu parameternya lah istilahnya. Kondisi yang merupakan variabel yang membuat oli itu umurnya makin pendek. Bisa dianggap sebagai variabel. Yang penting variabelnya diketahui. Cuma jadi masalah, cuma jadi nggak ilmiah ketika variabel yang penting sekali itu, yaitu fuel dilution parah itu tidak diperhitungkan. Contoh kalau tidak diperhitungkan itu gimana? Ya ketika rekomendasi oli full sintetik bisa 5.000 km untuk semua motor, untuk semua orang, untuk semua cuaca. Oli ini 10W40 cocok untuk semua motor, cocok untuk semua cuaca, cocok untuk semua pemakaian. Nah, itu yang enggak ilmiah. Tapi penulis kan memperhitungkan. Ini motornya fuel dilution, pemakaiannya di udara yang panas. Dengan memperhitungkan unsur itu, kita jadi memilah-milah. Apa faktor pembedanya? Karena kita menghitung variabel, jadi kita mengurangi ketidakkonsistenan data. Konsistensi juga terjadi pada oli rekomendasi. Penulis pakai oli barusan kan terakhir Kendal GT1 ya. Itu masih coba-coba, tahan cuma sehari, dipakai sehari, berangkat halus, pulang asak-asak. Nah terus pakai oli Mesran SAE40, berangkat halus, pulang ya masih halus, besoknya lagi gitu,
berangkat halus, ya pulang masih halus. Sampai 200 km itu masih cukup halus. Berangkat halus, pulang memang asak-asak, tapi cuma sedikit sekali, jauh dibandingkan dengan oli Kendal GT1 atau Ineos molybdenum. Terus penulis coba lagi, kan penulis sering ngomong pakai minyak goreng bikin oli mesin lebih awet. Penulis pakai Mesran SA40 dicampur KCO 30%, campur Sado revitalisan juga kebetulan. Nah sekarang buktinya 1502, suara mesin masih halus, gak ono asak-asake, nggak ada asak-asake. Jadi suara mesin halus dari pemakaian Mesran udah terbukti. Suara jadi makin halus karena pakai campuran minyak goreng juga sudah terbukti lagi. Nah itu namanya ilmiah, yaitu ketika hasilnya konsisten. Nah untuk eksperimen itu hasil apa, pakai oli bikin mesin cacat itu harus dilakukan penelitian akademis. Bah ya mungkin Anda aja nggak pernah lihat data akademis penelitiannya ya, karena ada penelitiannya. Ada penelitiannya yang meneliti soal kemampuan oli. Dan hasilnya apa? Jelek-jeleknya. Karena apa? Olinya, kekentalannya drop drastis. Syarat dari oli itu kalau untuk dipakai di motor, ya stay in grade. Grade-nya nggak berubah. SAE-nya 10W30 ya tetap 10W30, SAE-nya 10W40 ya tetap 10W40. Tapi yang terjadi apa? Turun drastis kekentalannya. Jadi olinya makin encer, olinya jadi apa? Rusak. Tapi apa yang terjadi? Ya nggak ada yang tahu bahwa akademis sudah membuktikan oli itu jelek. Tapi ya sebenarnya tanpa akademis pun ada fakta di lapangan, itu ya jangan diabaikan. Karena ada fakta, beberapa motor jadi rusak. NMAX, Aerox, Lexi sebelum 20.000 km sudah ganti apa jenenge, noken asnya atau rocker rollernya. PCX belum servis pertama sudah baret, sudah gancet, kompresi sudah bocor. Motor penulis ini coba umur berapa sih? 27.000. 27.000 motor penulis. Nggak ada suara kelotekan, masih halus. Nggak ada apa kasus-kasus yang rocker rollernya perlu ganti. Padahal penulis daerahnya panas ini.
Padahal penulis pakai olinya juga ganti-ganti terus. Ya walau kadang memang kalau pakai oli jelek jadi jadi suaranya mesin aduh menyedihkan. Tapi nggak sampai parah gitu loh. Sementara itu yang pakai oli bawaan, penulis sering dengar cerita-cerita dari yang komen baik di YouTube, Facebook atau blog. Motor rusak dalam waktu 10.000 km. Motor rusak sebelum 10.000 km. Ganti ini, ganti ini. Sesudah ganti 10.000 km rusak lagi. Kayak gitu. Dan setelah ganti oli ya, pakai rekomendasi Meseran Super 1 liter, Meseran SAE 40, Repsol 20W50. Ya mesin oke-oke aja, malah performa bisa lebih baik dari saat motor baru. Penulis juga kedatangan bro motor GSX 150R, modifan full, gak karu-karuan. Modifannya termasuk ekstrim ya, kalau nggak ekstrim banget. Katanya oli sebelumnya oli rembes di mana-mana, entah oli apa ya. Begitu pakai Meseran SAE 40, pakai campuran minyak goreng, jadi nggak rembes lagi. Suara mesin lebih halus, nggak kedengaran. Yang kedengaran suara knalpotnya. Terus entah mengapa mesin jadi dingin. Jadi naik motor lagi pakai celana pendek juga nggak terlalu mengganggu panasnya. Penulis juga pegang mesin ya terasa dingin, padahal sebelumnya katanya panas. Nah, yang seperti itu fakta. Yang seperti itu ya merupakan data. Yang namanya data itu enggak selalu harus uji lab. Tanpa uji lab pun bisa jadi data selama data tersebut merupakan kenyataan beneran. Data yang pasti terjadi. Uji lab itu enggak menjamin sebuah uji itu menjadi valid. Kalau ujinya nggak konsisten, kalau nggak bisa diulang, ya sama saja itu nggak valid, nggak akademis, nggak ilmiah. Ya wis begitu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.